warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian seperti biasa tadi kabar duka dari Pak Asnil, semoga beliau segera diberikan kesehatan ya, dengan keberkahan surah Al-Fatihah kita bacakan untuk kebaikan beliau ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sampai kepada tema yang sebenarnya jarang dibahas orang. Jadi biasanya di Asmaul Husna langsung bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal ada nama-nama Allah Ta'ala yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Kita sering membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ya, pujian atau segala puji, lillah, milik Allah, Rabbi. Rabb secara harfiah artinya Tuhan. Tapi dalam kamus bahasa Arab kata Rabb itu adalah nama Allah sebagai pencipta. Maka Rabbi itu artinya Allah pencipta alamin, semua alam, yaitu alam semesta. Rabbul alamin. Apa bedanya dengan Khaliq, dengan Musawwir, dengan Bari? Kata Rabb mencakup semua nama itu. Kata Rabbun, Rabbul Alamin juga mencakup makna menghidupkan. Kata Rabbun, Rabbul Alamin juga berarti yang memberi rezeki. Kata Rabbul Alamin juga berarti yang menghidup, mematikan, yang mengizinkan penyakit, virus muncul, dan juga yang mengizinkan penyakit itu hilang. Orang sakit, orang sembuh, itu karena izin Allah dengan jabatan maha agungnya sebagai Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebut Rabbul Alamin, itu adalah jabatan tertinggi di alam semesta, milik Allah semata ya. Rabb. Kata Rabb juga berarti sahib atau malik, pemilik. Kita kalau dalam bahasa Arab menyebut pemilik rumah kita sebut Rabbul Bait, pemilik rumah. Bisa juga pengatur rumah. Maka kata Rabb juga berarti yang mengatur, yang mengurus. Jadi pagi ini kita dikasih hujan oleh Allah. Masa ini udah setahun lamanya kita diberi COVID oleh Allah. Bahkan ada yang sudah kena, bahkan sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Itu disebut Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu, karena Rabb itu berarti yang memberi, yang mencipta, yang mengasihi, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya. Ya. Maka kita sering berdoa, Rabbighfirli. Ya Rabb, wahai penciptaku, wahai pengaturku, ampuni aku. Kata Rabb itu juga kita artikan ketika berdoa meminta kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, pencipta kami, pemberi kebahagiaan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu penggunaan kata Rabb. Maka ada Rabbana, Rabbighfirli wali walidayya, ya. Dan masih banyak, ya. Kalau kita cek di Quran, maka Rabb itu bagian dari Asmaul Husna, tapi tidak terhitung dalam hadis yang 99. Karena di Quran itu tidak dibatasi Asmaul Husna. Hanya hadis yang kemarin kita bahas itu yang membatasi nama Asmaul Husna. Sebenarnya itu bukan pembatasan, tapi
pemberian contoh. Jadi Allah memberikan contoh, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh al-asmaul husna. Itu kata Rob ya. Dan yang paling mengejutkan dalam surat Shad bagian-bagian akhir itu iblis berdoa dengan memanggil Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, penciptaku. Jadi iblis itu supaya dikabulkan oleh Allah, maka dia berdoa dengan memanggil kata Rabb. Wahai yang menciptaku, yang menghidupkanku, yang mengurus nyawaku, masa hidupku. Bima aghwaytani. Nah, kesalahan dia adalah dia menuduh Allah dengan keburukan. Ya. Dengan apa yang telah engkau sesatkan aku, maka aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu dia meminta agar dipanjangkan umurnya. Karena dia memanggil Allah dengan nama Rabb, maka Allah terima. Allah pun jawab. Sehingga terjadilah apa yang dimintanya. Kita ini kan tidak ingkar seperti iblis. Maka insya Allah kalau kita memanggil Rabb dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, doa kita juga akan mustajab. Insya Allah. Ya. Nah ini tentang Rabb. Nah maka Allah abadikanlah kata Rabb itu menjadi nama pembuka setelah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan minimal kalau Bapak Ibu mengikuti hadis Abu Hurairah bahwa setiap orang meskipun makmum mesti baca Al-Fatihah di belakang imam, maka kita minimal membaca 17 kali setiap hari. Kalau kita sholat sunat ya mungkin baru bisa sampai 50 kali, sehingga senilai dengan saat turunnya perintah untuk bermunajat, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Rabb. Yang kemudian, Bapak Ibu, kata Allahumma. Ya. Dari mana kata Allahumma ini? Kita cek ternyata di Quran ada satu atau berapa ya, saya lihat ada satu lah. Saya kira tadi tidak digunakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai doanya hamba-hambanya. Ternyata ada. Ya. Ketika ada doa tentang agar diturunkan hujan dari langit sebagai ujian dan siksaan, maka sang Nabi di situ berdoa Allahumma. Nah, Allahumma itu dari bahasa Ibrani, bahasa bahkan Aramaik. Aramaik ini bahasa yang lebih tua daripada bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, itu memanggil Allah dengan Elohim, El, ya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran menjadi Allah. Jadi itu satu akar kata. Elohim menjadi Allahumma, ada El, itulah Allah, dan lain sebagainya. Dan ternyata kata Allah itu di dalam Al-Quran itu ribuan sekali, sangat banyak, sangat banyak. Kalau ada Quran kita yang memberikan tanda merah ya, itu sangat banyak kata Rabb dan kata Allah. Ya hampir 2000 barangkali ya. Nah, kata Allah ini apa efeknya? Jika kata Rabb berefek sekali dalam berdoa, kata Allah itu sangat berefek sekali dalam berzikir. Makanya pembuka sholat kita memanggil Allah, Allah. Ya. Lalu ketika dikasih mim, Allahumma atau Elohim, itu maknanya apa? Maknanya ya Allah. Wahai Allah yang maha dekat. Wahai Allah yang maha penyayang. Ya. Itulah kira-kira nama Allah. Bahkan ulama kita menjelaskan Allah itu alif lam lam ha. Ya. Ketika alifnya dihilangkan menjadi lillah, artinya milik Allah. Ketika lamnya dihilangkan, yang pertama tersisalah lahu, miliknya lah apa yang di langit dan yang di bumi. Lahu ma fis samawati wal ard.
hilangkan lam semuanya, masih ada hu. Itulah yang akan kita bahas. Huwa, dia, nya, ya, kata ganti ketiga. Kalau di bahasa Indonesia enak sekali kita menyebut beliau. Jadi beliau itu ada pada kata huwa, sang beliau. Apa makna dia, Bapak Ibu, ketika ada ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Biasanya, kalau kata ganti murni itu, ya namanya kata ganti, berarti menggantikan nama yang sudah jelas di depannya. Ternyata tidak disebutkan ayat pertamanya menyebutkan kata Allah. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ayat pertamanya adalah Qul. Katakan, hai Muhammad, huwallah, bukan Allahu huwa. Nah, maka ulama kita ahli bahasa menganggap berarti huwa, dia atau beliau, itu adalah salah satu nama yang agung, walaupun bagi kita dianggap nama kata ganti, tapi di sisi Allah itu nama yang zahir. Jadi kita bisa berdoa, Yahu, Yahu, atau Ya Man Huwa, Ya Man Huwa. Dan itu diabadikan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili, imam-imam yang lain ketika menyusun doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hizib dan maksurat mereka. Ya. Tapi ada yang salah faham, dikira huwa itu bukanlah salah satu nama Allah, sehingga berzikir hu dianggap sebagai bid'ah. Barangkali mungkin masalah ini belum sampai kepada beliau, sehingga mereka-mereka yang menolak ini menganggap zikir dengan hu bid'ah. Ya, dulu ada seorang syekh namanya Syekh Ali Mahfuz. Syekh Ali Mahfuz ini semasa dengan Muhammad Abduh menulis kitab tentang perkara bid'ah. Karena orang banyak mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Ditulislah satu kitab judulnya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida'. Mengenai persoalan bid'ah. Ya. Dan sampailah dia kepada zikir tentang atau menyebut nama hu, karena di Mesir itu banyak orang-orang sufi yang berzikir dengan hu atau hu Allah, ya. Apa kemudian tanggapan beliau? Disebutkanlah perdebatan panjang ulama, mulai dari yang membolehkan sampai yang melarang. Setelah dia timbang dalilnya, kekuatannya, pemahamannya, maka sampailah beliau kepada kesimpulan, wahu, zikir dengan kata yahu atau huwa, itu bukanlah bid'ah. Itu merupakan salah satu sunnah atau ajaran Al-Quran yang tersirat tapi jarang diamalkan oleh orang-orang. Ya.